Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan membahas tips yang mengubah kepercayaan diriku dan juga performanceku dalam public speaking. Aku mulai konsisten public speaking itu pas kelas 1 SMA dan 4-5 tahun kemudian disinilah aku berdiri. Tips yang akan aku berikan di video kali ini dapat berlaku bagi kamu yang baru saja memulai atau yang ingin progres ke level berikutnya. Tip yang pertama adalah pahami fungsi fisiologis. Public speaking itu sama kayak misalnya kita bermain instrumen, hanya saja instrumen kita itu badan dan anggota tubuh kita. Karena itu kita harus coba memaksimalkannya sebaik mungkin. Misalnya yang pertama itu kalau bernafas, sebaiknya tidak menggunakan nafas dari dada, tapi nafas dari diafragma. Cara dilatihnya adalah dengan memegang tangan di sini, kemudian rasain aja perutnya itu naik turun, naik turun. Kemudian juga dulu waktu aku baru pertama kali public speaking, aku juga sampai mempelajari bagaimana aku harus menempatkan kakiku. Dan waktu itu yang membantuku untuk merasa tidak begitu kaku adalah dengan menempatkan salah satu dari kakiku sedikit lebih di depan daripada yang lainnya. Jadi kalau misalnya berdiri kayak biasa tuh kayak begini, cuma waktu itu aku berdirinya seperti ini, ada satu kaki yang lebih sedikit di depan, dan itu membuatku merasa lebih nyaman dan tidak merasa seperti paku. Tip yang kedua adalah dengan memotong salam. Tentu ini juga sangat kontekstual. Kalau misalnya kita berada di majelis taklim, kita mau ceramah tentang agama dan ini, tentu masuk akal bagi kita untuk mengucapkan puji syukur dan salam dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau misalnya aku lagi ada di Toastmasters, aku lagi ngomong di TED Talk, lagi ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional, di mana pada kegiatan-kegiatan tersebut audiensnya lebih general dan datang dari background yang berbeda-beda. Biasanya dengan memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam yang sudah diucapkan oleh 1000 pembicara lainnya, itu dapat meninggalkan first impression yang tidak begitu baik. Biasanya di bagian awal itu adalah kesempatan kita untuk menarik penonton kepada apa yang ingin kita sampaikan. Banyak yang suka memulainya dengan suatu kutipan, statistik, pertanyaan retoris, dan semacamnya. Kemudian bayangkan kalau misalnya di YouTube ini, aku memulai videoku dengan, "Halo teman-teman semua, namaku Zaid, ini, puji syukur, ini, sampai 1 menit pertama. Aku yakin pada detik ke-10 teman-teman udah keluar dari video ini, dan sebagus apapun ide yang mungkin aku sampaikan, itu nggak akan tersampaikan karena orang-orang udah doze off atau udah kabur lebih dulu. Jadi karena itu, aku rasa kita bisa menunjukkan rasa syukur dalam bentuk lainnya. Tapi cuma kalau misalnya kita dalam konteks public speaking di mana kita ingin menyampaikan ide atau mengundang suatu tindakan, mungkin lebih baik kita korbankan perkenalan diri dan salam yang terlalu panjang supaya kita bisa mengambil atensi dari para audience dan kita bisa menempatkan ide baru atau benih-benih perubahan dalam diri mereka. Tip yang ketiga adalah sadari momen-momen jittering. Jadi jittering ini adalah momen di mana kita jitter-jitter kayak bergetar-getar gitu. Itu biasanya datang karena kita gugup. Kesalahan yang dulu aku buat dan banyak teman-temanku buat waktu sekolah itu adalah kalau misalnya gugup kelihatan banget dengan bagaimana kita suka mengoper-oper berat badan dari satu sisi ke sisi lainnya lagi. Jadi kita lagi berdiri di depan, cuma tuh kaki kita tuh nyoel-nyoel kayak begini. Atau enggak ada sesuatu yang kita lakukan dengan tangan kita, entah keluar masukin ke kantong atau gini. Itu semuanya biasanya terjadi tanpa disadari. Cuma kalau misalnya kita udah tahu tip ini, sadari kira-kira apa kebiasaan yang suka kita lakukan kalau misalnya lagi gugup. Entah itu menaikkan alis mata, entah itu menggoyang-goyangkan pinggul, atau apapun itu, sadari itu. Dan kalau misalnya itu hanya menjadi distraksi dalam sesi public speaking kita bisa pertimbangkan untuk memotongnya. Tip yang keempat adalah tiru public speaker favoritmu. Dalam hal apapun yang kita mulai, ketika kita adalah seorang yang benar-benar pemula, biasanya yang cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk belajar adalah untuk meniru apa yang sudah berhasil dari kasus lain. Kalau misalnya lagi belajar masak, peluangku untuk sukses akan lebih besar kalau misalnya aku udah ngikutin resep dan cara masak dari Chef Arnold daripada aku pikir-pikir sendiri kira-kira aku mau bikin masakannya seperti apa. Sama juga dengan public speaking, kita pada awalnya coba langsung pilih kira-kira ini adalah style public speaking yang favoritku. Kemudian dari kita ikutin gaya public speaking seperti itu dan melakukannya dalam waktu yang cukup lama-kelamaan kita akan melihat apa yang kita suka dan apa yang nggak begitu kita suka. Jadi dari awalnya yang masakan kita itu nyontek, pelan-pelan kita jadi ketemu, oh ternyata lebih enak kalau misalnya aku tambahin bawang sedikit, terus aku tambahin cabai iris-iris dikit, dan seiring berjalannya waktu kita bisa membumbui masakan atau gaya public speaking kita sebagaimana yang kita inginkan. Tip yang kelima adalah sadari bahwa public speaking itu bukan berarti pidato proklamasi. Dulu pas zaman sekolah, setiap kali aku melihat kata pidato, aku kepikirannya itu adalah pidato proklamasi kemerdekaan. Aku kepikiran orang-orang yang memberikan orasi dan harus semangat dengan kekuatan suara yang sangat luar biasa. Tapi sadari bahwa untuk public speaking itu ada fungsi dan juga cara menyampaikan yang berbeda-beda.
Kalau misalnya ada lomba public speaking, justru biasanya yang lebih di-value itu adalah idenya atau isi dari apa yang kita sampaikan daripada cara kita menyampaikannya. Nggak semua public speaking itu adalah berorasi, di mana kita meninggikan suara kita dan mencoba menyemangati orang dengan cara berbicara kita. Banyak yang public speakingnya lebih santai, tapi idenya tuh ngalir banget, dan itu bisa lebih membekas bagi orang yang mendengarkannya. Tip yang keenam adalah sadari bahwa kita akan dimaafkan. Seringkali kita takut public speaking karena kita takut nanti salah di depan umum dan kemudian orang-orang ketawa di depan kita. Pendapatku tentang ini, selama kita bukan kayak misalnya seorang public figure atau seorang politisi yang membuat kesalahan yang lucu dan bisa dijadikan meme, My wife and my girlfriend, my wife. biasanya kesalahan-kesalahan kita itu akan dilupakan. Orang-orang akan kembali ke kesibukan hidupnya masing-masing. Bayangin aja coba, dulu waktu SMA berapa banyak public speaker yang datang dan membuat kesalahan di depan umum dan semua anak-anak di angkatan tertawa. Tapi kalau misalnya ditanya lagi kepada mereka, pasti kebanyakan dari mereka tuh nggak ingat sama sekali apa yang terjadi saat itu, dan itu ketawa yang hanya diingat selama 5 menit ke depan saja kemudian dilupakan. Kalau berikutnya kita salah-salah ucap huruf, kita mengambil 5 detik terlalu lama untuk mikir mau ngomong apa, itu akan dimaafkan. Bahkan misalnya kalau orang tertawa karena kesalahan kita, itu justru akan menguntungkan bagi kita, karena itu membuat keadaan semakin rileks dan orang bisa menyaksikan sesi public speaking kita dengan mood yang bagus. Tip yang ketujuh adalah untuk tidak meminta maaf di akhir penutup. Kalau di awal tadi kita jangan terlalu banyak mengucapkan salam dan puji syukur tergantung konteks. Kalau misalnya di akhir, jangan meminta maaf karena kesalahan yang sudah kita buat. Idealnya kita itu bisa memberikan last impression sebaik atau bahkan lebih baik daripada first impression. Dan itu nggak akan terwujud kalau misalnya di akhir kita meminta maaf dan orang-orang jadi teringat dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat tadi. Dengan kita mengucapkan mohon maaf jika saya membuat kesalahan pada sesi ini, yang akan terjadi adalah orang yang tadinya nggak ngeh dengan kesalahan kita, atau juri yang sedang menilai dan tidak ngeh dengan kesalahan kita, itu jadi kepikir, oh iya tadi dia bikin kesalahan ini, oh iya tadi dia bikin ini, bikin itu, dan itu justru tidak menguntungkan bagi diri kita. Jadi first impression dan last impression itu coba berikan kesan yang sangat berpengaruh, dan kesan yang berpengaruh biasanya tidak akan terjadi kalau kita mengingatkan penonton dengan kesalahan-kesalahan kita. Tip bonus pada video kali ini adalah untuk menyadari bahwa tidak ada jalan pintas selain meningkatkan jam terbang. Semua public speaker di dunia yang lancar itu terjadi karena mereka sudah punya jam terbang yang cukup memadai. Jadi karena itu, daripada kita menunggu supaya kita bisa berada di level mereka sebelum memulai public speaking dan akhirnya nggak mulai-mulai sama sekali, mending kita coba cari aja opportunities yang ada di depan mata dan langsung mengatakan iya tanpa pikir panjang. Kayak misalnya kita ada lomba pidato atau kita disuruh presentasi di depan kelas, langsung aja katakan iya dan gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan jam terbang sehingga 2 tahun, 3 tahun ke depan hal-hal yang biasa tadi sudah terakumulasi menjadi sesuatu yang dapat membantu saya mengakselerasi karir, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan juga menjadi lebih percaya diri dan bangga dengan diri saya sendiri. Biasanya kalau ada suatu peluang yang datang dan itu terlihat mengerikan dalam jangka pendeknya, itu adalah pertanda bahwa mungkin kita harus mengatakan iya kepada peluang tersebut. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya.